Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Imelda Rani Astuti dari Program Studi Komunikasi Digital Universitas Insan Cipta Indonesia. Ibu dosen dan teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang tantangan besar di sistem komunikasi Indonesia akibat disrupsi digital. Masalah pertama adalah erosi bahasa Indonesia baku. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube mempercepat penyebaran bahasa gaul. Banyak akronim, singkatan, dan serapan bahasa asing yang tidak sesuai dengan kaidah. Kalau ini terus dibiarkan, kemampuan berbahasa formal kita akan menurun. Masalah kedua adalah meningkatnya disinformasi dan hoax. Dengan adanya AI generatif, hoax sekarang bisa dikemas dalam bentuk video deepfake dan audio tiruan yang sangat meyakinkan. Ditambah algoritma media sosial yang mengejar keuntungan membuat konten sensasional yang lebih cepat viral daripada berita yang benar. Masalah ketiga adalah tergerusnya budaya dan bahasa lokal. Algoritma platform global lebih memprioritaskan konten universal dan berbahasa Inggris. Akibatnya, konten kreator lokal dan bahasa daerah sulit bersaing. Jadi, akar masalahnya satu, kecepatan informasi digital tidak imbang dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyaring dan memproduksi informasi secara bertanggung jawab. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusulkan Gerakan Nasional Literasi Digital Kebahasaan dengan tagar Bahasa Baik di Medsos. Program ini adalah inisiatif kolaboratif antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan, kampus, sekolah, dan komunitas kreator, dan memiliki 3 pilar utama. Pilar yang pertama yaitu integrasi ke kurikulum materi Bahasa Indonesia di era digital, dimasukkan ke mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi dan pelajaran Bahasa Indonesia di SMA maupun SMK. Fokusnya yaitu mengajarkan ahli kode, yaitu kapan kita pakai bahasa gaul dan kapan pakai bahasa baku, sekaligus membekali mahasiswa dan siswa dengan teknik dasar verifikasi informasi sebelum membagikannya. Pilar kedua yaitu lomba dan kampanye konten positif. Pemerintah bekerja sama dengan TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mengadakan lomba dengan tema bahasa baik dan cek dulu fakta. Kita apresiasi kreator yang bisa menyampaikan bahasa baku dengan kreatif atau bisa membongkar hoax dengan cara komunikatif. Hadiahnya bisa berupa kuota, peralatan konten, atau promosi dari akun resmi Kominfo. Pilar ketiga yaitu Duta Literasi Digital Kampus. Setiap perguruan tinggi menunjukkan mahasiswa sebagai duta literasi digital. Mereka akan dilatih oleh Kominfo dan mendapatkan sertifikat. Tugasnya adalah menyelenggarakan workshop secara berkala di kampus dan SMA sekitar. Model ini efektif karena pesannya datang dari sebaya untuk sebaya. Lalu, bagaimana implementasinya? Program ini dilakukan bertahap pada tahun 2026 misalnya. Kita mulai dengan sosialisasi dan pelatihan duta literasi digital di kota-kota besar. Kemudian tahun 2027 dilanjutkan dengan peluncuran lomba konten dan integrasi materi ke kurikulum. Yang ketiga yaitu evaluasi dilakukan setiap 6 bulan oleh Kominfo dan Kemendikbudristek. Jadi, apa dampak yang kita harapkan? Yang pertama, itu jangka pendek. Masyarakat akan lebih mampu membedakan konteks penggunaan bahasa formal dan informal. Yang kedua, jangka menengah, penyebaran hoaks diharapkan menurun karena masyarakat menjadi lebih kritis. Dan yang terakhir, jangka panjang. Identitas bahasa dan budaya Indonesia diharapkan semakin kuat dan berdaulat di ruang digital. Program ini juga memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan UUD 1945 pasal 28F tentang hak memperoleh informasi yang benar dan pasal 32 tentang memajukan kebudayaan nasional serta mencerminkan prinsip pers bebas bertanggung jawab. Kesimpulannya, disrupsi digital adalah keniscayaan. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan sikap. Tagar bahasa baik di medsos bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi sebagai investasi agar bangsa Indonesia tetap memiliki jati diri di era digital. Sudah saatnya negara hadir
tidak hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai pendidik di ruang digital. Mari bersama kita wujudkan sistem komunikasi Indonesia yang cerdas, beradab, berdaulat, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.